Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tak kenal maka tak sayang. Maka untuk mengikat tali kasih sayang di antara kita, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Citra Wiliana dari Bawean Gresik, Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang matkul filsafat ilmu dengan tema peranan ilmu pengetahuan dan tanggung jawab manusia. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya sampaikan ini kita bisa mengambil manfaat walaupun hanya sedikit, karena pepatah mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Baik, langsung saja berdoa mulai. Baik, langsung saja kepada penjelasan berikutnya, yaitu tentang peranan ilmu pengetahuan dan tanggung jawab manusia. Bahwa ilmu pengetahuan di sini itu merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan manusia untuk mengusahakan pengetahuan secara ilmiah, diusahakan secara rasional, kritis, logis, dan sistematis. Dengan demikian diharapkan menghasilkan pengetahuan tentang hal-hal secara objektif dihadapinya dan secara umum dapat dikaji dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ilmu pengetahuan menjadi kekayaan mental yang cukup berharga bagi setiap orang yang dimilikinya, maupun menjadi hasanah kekayaan mental yang dapat diandalkan bagi umat manusia pada umumnya sebagai yang memiliki kecenderungan untuk berbuat secara tepat. Tentu saja kekayaan ilmu pengetahuan yang cukup berharga tersebut tidak disia-siakan untuk menjadi sumber jawaban dalam menghadapi berbagai persoalan maupun untuk mengatasi atau memecahkan berbagai macam masalah hidup. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada dalam diri setiap orang diharapkan dapat mengembangkan kecerdasannya dalam menghadapi dan menangani permasalahan kehidupan untuk dapat mewujudkan berbagai macam nilai bagi perkembangan hidupnya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, setiap orang diharapkan dapat mengembangkan kemampuan pengembangan kekuasaannya dalam mengantisipasi, mengatur, dan memanfaatkan lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya bagi perkembangan kehidupan bersama yang lain. Namun, peningkatan kemampuan manusia berkat ilmu pengetahuan tersebut ternyata tidak dengan sendirinya mendorong orang untuk berbuat baik. Bila orang terlalu menekankan nilai tertentu dan mengabaikan nilai-nilai lainnya, orang dapat mendorong untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan suatu nilai atau melakukan tindakan jahat, sehingga kemanapun ataupun kekuasaan yang diperoleh manusia dalam ilmu pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk berbuat jahat, misalnya membunuh, merampok demi untuk memperoleh sarana kebutuhan ekonomis. Ilmu pengetahuan merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan manusia terutama dengan menggunakan akal budinya secara rasional, diusahakan berdasarkan prosedur, pola kegiatan, tata langkah, tata cara, dan teknik tertentu serta memiliki tujuan, yaitu diharapkan menghasilkan produk pengetahuan ilmiah memiliki kejelasan akan objeknya sebagai sasaran penyelidikan, kejelasan bagian-bagiannya secara rinci, dan dapat diuji kebenarannya secara luas. Secara konotatif, ilmu pengetahuan sesungguhnya menyangkut tiga hal, yaitu proses, prosedur, dan produk. Bila diperbincangkan secara suatu proses, maka secara konotatif ilmu pengetahuan menunjukkan pada penelitian ilmiah. Bila diperbincangkan sebagai suatu prosedur, maka secara konotatif ilmu pengetahuan menunjuk pada metode ilmiah. Dan bila diperbincangkan sebagai suatu produk, maka secara konotatif ilmu pengetahuan menunjuk pada pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan proses kegiatan yang dilakukan manusia dengan segala kemampuannya, yang terutama kemampuan berpikir dalam rangka memperoleh pengetahuan yang dapat diandalkan, yaitu memperoleh gambaran yang jelas dan terinci tentang hal yang diamati dan diselidikinya, memahami dengan jelas bagian-bagiannya, keterkaitannya satu sama lain, serta telah teruji yang dapat diyakini kebenarannya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia diharapkan akan semakin dibantu dalam usaha memperoleh pengetahuan yang diharapkan. Dengan ilmu pengetahuan, manusia diharapkan mampu menguak selubung rahasia alam semesta, sehingga yang tadinya tertutup menjadi terbuka, yang tadinya gelap menjadi terang, yang tadinya tidak nampak menjadi nampak, yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan, yang tadinya kabur atau remang-remang menjadi jelas. Berdasarkan objek telahnya, ilmu pengetahuan menyangkut seluruh alam semesta dan seisinya dengan segala aktivitasnya yang berlangsung di dalamnya, sejauh dapat diobservasi dan diperhitungkan secara langsung ataupun tidak langsung atau menggunakan alat bantu. Berdasarkan tepatnya objek ilmu pengetahuan dapat ditemukan antara lain angkasa, udara, darat, dan laut. Yang ada di angkasa dapat ditemukan objek-objek ilmu pengetahuan antara lain bulan, bintang-bintang, planet-planet dengan segala gerak dan peredarannya. Yang berkenaan dengan darat dapat dibahas hal-hal berikut, antara lain permukaan bumi. Berkenaan dengan laut meliputi beberapa hal, antara lain air laut dengan segala gerakannya, arus laut, gelombang, berbagai macam kehidupan yang ada di laut. Sedangkan berdasar tingkatannya,
Yang menjadi objek telah ilmu pengetahuan meliputi manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan macam-macam hal yang tidak hidup dengan segala aktivitas gerakannya. Dalam penjelasan tersebut, nampak bahwa lingkup lahan objek yang dibahas ilmu pengetahuan semakin luas. Ilmu pengetahuan memiliki nilai sarana yang dapat membantu manusia untuk meningkatkan pemahaman manusia, meningkatkan kemampuan manusia dalam menguak rahasia serta nilai yang tergantung dalam alam semesta dan kehidupan ini. Meningkatkan kemampuan manusia untuk memprediksi, meningkatkan kemampuan manusia untuk menata dan memanfaatkan alam semesta dalam kehidupan ini. Meskipun ilmu pengetahuan yang memiliki nilai sarana begitu besar untuk meningkatkan kemampuan manusia, namun belum tentu dengan sendirinya ilmu pengetahuan akan mewujudkan nilai positif yang mendatangkan kesejahteraan hidup bagi manusia. Sebagai memiliki nilai sarana atau nilai pragmatis, ilmu pengetahuan memang dapat membantu mendukung seluruh aspek kehidupan manusia. Seiring terjadi orang berusaha mewujudkan suatu nilai tertentu dengan mengabaikan nilai-nilai lainnya dan bahkan cenderung bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Dan bila hal ini terjadi, berarti ilmu pengetahuan dapat juga digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan orang melakukan tindakan yang bernilai yang negatif atau lebih rendah. Maka bila dilihat dalam arah perkembangan dan pembentukan diri manusia secara utuh, ilmu pengetahuan tidak hanya dapat membantu manusia bernilai atau tindakan yang baik, tapi juga dapat mendukung mewujudkan nilai negatif atau melakukan kejahatan. Agar orang tidak silau dalam menghadapi persoalan dari permasalahan hidupnya, orang perlu memiliki pengalaman dan wawasan yang jelas, luas, dan mendalam. Sehingga diharap tidak ada aspek atau unsur dalam kehidupan manusia yang diabaikan dalam rangka pengambilan keputusan untuk bertindak dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Orang perlu memiliki sikap ilmiah. Para ilmuwan sebagai orang yang profesional dalam bidang keilmuan sudah belum tentu mereka juga perlu memiliki visi moral, perlu memiliki sikap ilmiah. Nah, sikap inilah adalah suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai suatu pengetahuan ilmiah yang bersifat objektif, bebas dan prasangka pribadi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian.